Halo semuanya, kembali sama aku di Modpack Sky Factory Sui. Dan seperti yang mungkin kalian sudah dengar di episode sebelumnya, kalau kalian simak ya dari awal sampai akhir, ya ini mungkin akan jadi episode terakhir kita. Ya kita akan berpisah di Modpack ini. Jadi tapi tentu saja ada yang harus kulakukan dulu ya sebelum kita benar-benar mengakhiri Modpack ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung mulai Modpack-nya. Oke. Karena di sini ada episode terakhir untuk Modpack KI Factory ini, kita sudah melakukan banyak sekali progres yang kalian sudah lihat sekarang ini. Banyak sekali hal yang sudah kita buat ya. Jadi sebelum itu aku bakalan ngasih tahu kalian kenapa sih aku harus mengakhiri Modpack ini ya di episode ini. Jadi kita akan lihat aja di achievement book kita. Jadi kita sudah melakukan banyak sekali hal ya, semua bukan hampir semua. Udah semua bahkan yang di belakang-belakang ini sudah selesai ya. Ya, jadi ini sudah dicentang semua rata-rata, tinggal yang bagian akhir ya. Ini seharusnya sudah aku centang aja. Karena sudah kita lawan ya, kalian sudah lihat di episode sebelumnya. Jadi ini mungkin nggak terlalu dibutuhkan ya. Tapi intinya quest yang tersisa itu cuma segini ya. Kita area nih 2, ini satu yang nggak penting-penting amat. Kemudian ada ini satu yang susah juga untuk bisa dilakukan dan ada 2 halaman lagi ya. Jadi kita akan lihat ya di quest ini kenapa aku akan sangat kesulitan kalau misalkan aku diminta untuk menyelesaikan semuanya ya, benar-benar semuanya ya. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu susah sih, cuman mungkin aku bakal lebih banyak butuh explore dan waktu. Masalah utama sebenarnya cuma satu, yaitu waktu. Kalau aku disuruh bikin nyelesain semuanya bisa, cuman mungkin butuh berapa hari ya cuman buat nyelesain ini doang. Jadi daripada aku perpanjang episodenya untuk hal-hal yang nggak jelas mungkin ya. Karena kebanyakan dari mod ini sudah habisku bahas ya. Jadi udah nggak ada lagi mod baru yang bisa kalian nikmati ya sayangnya. Jadi uh, aku bakal bahas lagi. Quest yang ini juga susah karena quantum storage ini gede banget penyimpanannya ya. Jadi ya terpaksa harus ku singkirin aja karena memang susah untuk bisa lakuin ini. Episode sebelumnya aku udah bilang ya, ini pasti isinya itu kita 2 miliar item yang harus dimasukin hanya dalam satu quantum storage unit namanya ya. Dan sudah aku taruh kalau nggak salah ya di sini. Dan kemudian, nah tapi tentu saja nggak semuanya nggak bisa aku selesaiin ya. Ada berapa yang mungkin bisa aku selesaiin, yaitu contohnya ini nih. Use diamond block to cool maksa reaktor ini sudah kita lakukan. Ya ini semuanya literally full diamond kalau kalian nggak percaya ya. Aku nggak mungkin bongkar reaktornya buat biar kalian percaya. Tapi intinya udah pasti udah full diamond. Kalian udah bisa lihat bahkan di tampilan depannya. Kemudian terrain scanner nih aku sama sekali nggak ngerti ini apaan karena bentar ya. Terrain scanner ini dari mod scanner kayaknya ya. Ini dia mod scanner namanya. Ini sama sekali nggak familiar ya. Jadi daripada aku susah payah mungkin ya sudahlah aku pikirin aja ini. Nggak terlalu penting juga karena kalian nggak akan pernah lihat mod ini dimanapun. Kemudian ada produce 1 billion RF. Nah ini juga susah ya. Susah banget ya. Jadi gimana caranya untuk 1 miliar? Kalau 1 juta kita sudah lakuin yaitu itu reaktor. Dia dan ngerjain sampai 1, berapa ini? 1,34 bahkan ini kayaknya masih naik terus nih Arabnya. Oh ini kayaknya udah mulai tanan sih di 1,3 gitu. 1,34 ya. Dan kalau misalkan 1 billion ini lebih gila lagi karena berarti sekitar 1000 reaktor ini. Reaktor segede ini. Atau mungkin nggak 1000 lah. Mungkin kali 3 500. Mungkin 600-an lah. 600-an reaktor kayak ginian sebesar ini ya bangkrut lah saya kalau misalkan disuruh bikin reaktor segede ini. Ada alternatif lain yang bisa ngasih energi jauh lebih gede yaitu
kita lihat generator yang sudah aku lihat juga ketika aku pakai word yang lain, yaitu dari simple generator ya. Ini dia, lebih tepatnya yang nether ya, karena nether KMK3 ini kalau kalian coba ya, dia bisa ngasilin sampai 2,5 juta RF ya per tick, bahkan 2 kali lipat daripada reaktornya, padahal cuma satu blok kecil ini doang gitu. Tapi sayangnya untuk bikin ini nggak murah, karena ya kita butuh satu tak. Di episode sebelumnya udah pernah kita crafting ya untuk bikin ini dia mill. Ya kita butuh satu tak dari MK1 tier paling rendahnya, yang dimana satu tier satu paling rendahnya itu butuh nether yang banyak banget. Jadi karena kita ini 2,5 kan, 2,5 juta RF yang aku bilang tadi, ya itu sekitar berapa butuhnya? 400 kalau aku nggak salah hitung ya, 400 ini berarti kira-kira 400 tak nether kalau kita mau bikin ini. Itu kan gila banget ya jumlahnya, 400 tak nether. Mungkin kalau misalkan bikin ini, kalau misalkan ini ku belah aja itu, aku tambahin itu wither farmnya, mungkin bisa, cuman ya mahal banget. Ini pun juga agak repot kan, apalagi aku disuruh bikin sampai berapa wither farm cuman buat ngerjain satu case ini doang. Jadi ya ampun, ini benar-benar repot kan ya. Tapi yang lain nggak terlalu sulit ya. Get 20 chicken and automate resource collection. Ini berapa tipe ya? Satu, dua. Ini aku nggak hitung sih berapa tipenya. Tapi sebenarnya cukup pakai yang warna-warna pun bisa. Berarti harusnya masuk ke hitung ya. Ini bisa agak di apa ya? Diakali lebih tepatnya ya. Karena chicken tuh nggak cuman yang misalnya diamond atau yang gold atau yang blaze rod, slime dan bla bla bla, yang berwarna-warna itu bisa aja kita bikin. Ya kita bisa breeding, kita bisa bikin gitu. Jadi tinggal bikin ya, ini Minecraft kalau saya 20 warna ya, bikin 20 warna udah jadi sih. Tapi ya buat apa gitu chicken yang berwarna-warna kayak gitu, kita juga nggak butuh banyak-banyak dye sebenarnya. Jadi ya sebenarnya gampang, cuman malas juga ya. Karena kenapa aku udah bilang kan, kenapa aku nggak bisa bikin namanya diamond chicken, karena aku butuh quartz chicken yang dia itu cuman bisa spawn di nether doang. Yang quartz ya, mana? Kalau kalian nggak percaya, quartz coba. Quartz chicken. Ini dia quartz. Nether quartz. Ini aku klik kiri sama sekali nggak muncul resepinya, karena kalian bisa lihat ada font type di hell atau di nether. Sebenarnya nether bukan neraka ya. Hell itu kan neraka. Nether itu kan lebih tepatnya underworld ya, atau dunia bawah gitu. Arti dan nether itu ya dunia bawah. Itu cuman bukan neraka ya, tapi ya sudahlah. Karena dia tulisnya hal ini dapati apa ya, nether ya. Dan kalau misalkan kalian nyadar juga, kalau kalian lihat di minimap ini, ketika aku lagi di nether tuh nama biomnya itu hell ya. Jadi ya sudahlah. Jadi ini mungkin nanti aja bisa, cuman ya males juga. Kemudian ini juga gampang sih sebenarnya, pakai namanya Under IO Farming Station ya. Farming Station. Ini salah satu cara kalau kalian mau nge-farm tanaman. Jadi bukan kalian taruh di cloud, tapi kalian tanam langsung, tanam sini. Kemudian kalian bikin, tentu saja butuh lahan yang lumayan besar ya. Bikin lahan besar, tambahnya OTT kapasitor tadi dia bilang kan, to automate 20 different crop atau 20 jenis tanaman. Mungkin bisa mythical agriculture sheet juga, karena ini udah banyak jenisnya. Dan tinggal ya kita tunggu aja dan bakal langsung ke farm ya. Dan juga bisa kita tambahin dengan growth crystal atau growth accelerator ini kalau misalkan mau mempercepat pertumbuhannya ya. Jadi bisa berapa crop per detik yang di harvest ya, atau yang dipanen gitu. Jadi itu nggak terlalu sulit juga. Jadi
Tapi untuk apa juga sekarang juga. Jadi ya sudahlah. Current collection dia cukup convenient kok, meskipun yang bikin berat tuh ini sih ya, cheatnya. Ya karena dari dulu sampai sekarang nih masih lamban aja ya. Nggak tahu aku mau perbesar lagi tapi juga males juga. Dan yang terakhir itu craft and a single octopi complex cobblestone. Ini adalah quest yang bakal makan cobblestone banyak banget. Ini nggak ada berurutan masalahnya ya. Coba. Compress cobblestone. Dia dari Atreides. Compress cobblestone. Jadi yang kita disuruh bikin tuh yang ini nih. 43 juta cobblestone ya. Yang dikompres jadi satu blok doang. Ya ini padat banget cobblestone ya. Dan sebenarnya aku lagi ngelakuin juga ya di sini. Cuman kita baru dapat yang quadruple. Quadruple itu yang 6.000 doang. Dan ini 43 juta ya. Ini cuma 6.000, jauh banget kan? Dari 1.000 kita butuh apa ya? 1.000-an, bukan, bahkan lebih. 7.000-an blok ini ya. Quadruple. Wow. Jadi ini bakal makan waktu lama. Kalau mau dipercepat kita bisa perbanyak ininya, cobblestone generator tier 5 ya. Tier yang paling tinggi sekalian. Kita jejerin, kita masukin ke satu kompaktor ini doang. Tapi ya sudah, itu juga makan waktu yang cukup lama sih. Cuma dapetin satu biji cobblestone ini doang. Jadi ini bakal merepotkan ya. Jadi di episode ini yang bakal aku lakuin, karena ini ada dua yang bisa kita lakukan, tapi aku putuskan tuh nggak usah lakukan deh, karena ya untuk apa juga. Tapi yang menarik sini akan menarik perhatian kalian, yaitu adalah ini, craft a rainbow generator and use it to produce power. Ini dia yang bakal aku lakuin, karena ini yang menarik ya. Ini chicken biasa aja, kalian udah pernah lihat. Ini sebenarnya kalian juga belum pernah lihat, cuman intinya ya kalian tanam tanaman dan dia bakalan ngambil hasilnya untuk kita aja, udah itu aja. Tapi yang menarik ini rainbow generator ya, dan sebenarnya aku juga jarang pakai sebenarnya. Yang dimaksud dengan rainbow generator itu adalah yang ini ya. Ini dia rainbow generator dari Atreides ya. Kita tahu Atreides itu yang ini, yang ngasih GP ini sama engineering juga tentu saja. Dan tapi dia juga ngasih kita generator ya. Ada beberapa generator. Ini juga bahkan ada nether star generator, cuman sayangnya dia nggak sekuat nether star generator yang itu ya. Yang dari simple generator itu yang ku perlihatkan. Jadi kita bakalan bikin aja rainbow generatornya, tapi ini nggak mudah ya. Jadi kalian bisa lihat resepinya. Resepi dari rainbow generator ini dia butuh rainbow generator bottom half sama top half ya. Dan masing-masingnya itu butuh banyak generator. Ini dia yang bottom ini, yang top ini ya. Dan nggak sampai situ, untuk aktif key-nya dia nggak bisa langsung aktif gitu saja. Dia harus, nanti kalian lihat ya. Dan kita bakal butuh dua masing-masing generatornya. Dan sebenarnya nggak terlalu mahal gitu untuk bikin generator gitu. Kita ya tapi bakalan agak bosenin karena resepinya gitu-gitu aja. Entah apakah bakal ku skip atau ku perlihatkan di kalian gimana bikin semua generatornya, tapi aku bakalan crafting dulu semuanya ya kalian. Sama aku butuh ini rotating crystal buat nyatuinnya ya. Aku punya nggak ya crystal cap? Ini dia, under cap. Jadi kalian aja ya. Oke, untuk bikin rata-rata butuh yang namanya ini ya. Bukan ini furnace generator yang jadi dasarnya. Dan furnace generator itu dia dari iron redstone furnace ya biasa, sama angel block, mesin block yang dari Atreides 7. Dan cara bikinnya juga nggak susah ya. Jadi ya mungkin aku bakalan bikin sekitar setengah tak mungkin dari ininya. Iya ya, ya udahlah, setengah tak aja sekalian. Oke, itu bakal setengah tak, teman. Kita lihat aja ya dia bakal butuhnya berapa. Ini kita crafting dulu. Ini kalau misalkan udah punya sistem ini tinggal kita masukin aja dan udah apa ini, karena nih
Kalau disuruh naruh satu-satu ini bakal merepotkan karena ini urutannya harus sesuai ya, nggak bisa asal-asalan. Mulai dari culinary nggak sama sekali. Padahal kita bikin aja enchanter deh. Kalau gitu enchanter juga nggak susah-susah amat kok. Cuma yang ribetin dia perlu enchanting book sama ini dapat enchanter dan mungkin aku butuh plak ya, bentar ya. Mungkin aku pakai yang ini aja kali ini karena ini nggak terlalu guna. Jadi untuk enchanter nih dia nggak bisa single kayak mesin-mesin yang biasa. Dia perlu ditaruh di mirip sama enchanting table, dia perlu ditaruh di sini dan tentu saja butuh energi juga. Kita pakai 5 lapis dan tinggal di ini aja. Dan dia bakalan bikin magical wood ya ini ya. Ini yang ribet nih. Tapi untuk lagi nunggu kita bikin yang lain aja deh ya. Ini gampang. Ender ini proti. Nah ini gimana caranya untuk bisa dapetin ice di sini ya? Karena ini ini belum pernah aku kasih tahu ya ke kalian bahwa di Botania ya. Kalian ingat mod Botania, mod untuk yang menggunakan tanaman. Nah ini dia ada yang namanya nih alchemy catalysm. Jadi katalis ini adalah blok yang bisa konversi blok ya jadi versi yang lain. Misalnya quartz bisa diubah jadi prismarine cap bisa jadi prismarine crystal dengan cost mana tentu saja ya, ada mananya, tapi biasanya rata-rata kecil-kecil sih biasanya butuhnya. Bahkan nih dendalnya bisa jadi poppy bisa jadi orchid, jadi bunga-bungaan sebenarnya nggak terlalu bermasalah sih ya. Nah nih kalau misalkan kalian mau dapetin bunga yang warna-warna lain ya, kita tinggal pakai snow di sini ya. Aku kebetulan udah pernah bikin katalis ini. Cara bikinnya, bentar ya. Cara bikinnya nggak sulit sih ya. Living rock, brewing tent, sama mana pearl ya biasa. Dan dia perlu ditaruh di bawah dari poolnya ya. Jadi kalian bisa ngeliat ada patternnya di sini. Dan kita tinggal taruh snow block di sana. Nah, kebetulan namanya snowball chicken, jadi aku bisa bikin snowball di sini. Bukan snowball, snow block ya, snow doang sih kalau di apanya. Dan kita tinggal lempar aja. Tapi magnetku mengganggu. Oke. Nah, ini dia. Langsung berubah. Dan tinggal kita masukin, mungkin aku bakalan masukin berapa snowball di sini ya. Di sana. Dan ini snow blocknya aku simpan aja deh kalau gitu. Jadi tinggal kita bikin aja, gampang. Oh enggak deng, deket banget. Ada NCT langsung dapat, meskipun cuma cetek, cuman segini doang. NCT-nya cuma satu pilar doang. Ya lah. Kayak yang aku yakin nggak ada apa-apa di sini. Aku butuh ini. Dan kayaknya aku butuh enggak deng. Oke. Kita butuh 2. Ya aku ambil lebih lah, jaga-jaga. Sama aku butuh ini ya, yang brick kalau nggak salah. Per block ya, yang normal. Talkernya jangan ganggu please. Aku cuma mau ambil suatu sini. Sudah cukup ya mungkin. Ini entah kenapa nggak bisa pakai occupation ya di top of power. Tapi ya sudahlah. Karena ini udah cukup kencang kok. Pakai occupation juga nggak masalah sih. Oke, tinggal kita balik aja. Ini generator yang terakhir kalau nggak salah ya. Kalau misalkan aku nggak miss lagi. Ambil lagi 1. Ini dia. Seharusnya sih 16 ya. Cuman entah kenapa cuman apakah ada yang kurang? 16 ya. Benar 16. Ada yang kurang kah? Culinary, di enchanting, enter, explosive, finish. Oh, dia butuh finish ya, satu lagi. Ini dia. Udah 16 ya. Udah 16 generator. Ini tinggal kita bikin ya yang rainbow generatornya. Top half. Bottom half pastinya.
untuk kebalik terus ini tadi. Nah, top half ini dia, tinggal kita satukan jadi dia rainbow generator pelangi ya kalau bahasa Indonesia ya. Dan kita bakal butuh banyak traktor kayaknya di sini. Atau enggak nih, bentar ya. Nah, ini dia aku udah, karena di sini aku udah bikin layer yang kedua tapi nggak kepake-pakai terus dari episode yang dulu-dulu. Jadi aku putuskan tuh bikin aja platform tambahan di sini. Jadi aku udah set rainbow generator bakal taruh sini. Ya ini dia. Dan untuk bisa ngaktifin rainbow generatornya, kita butuh di sini chatnya kalian udah langsung lihat. Ada 16 generator missing ya. Segala macam generator yang sudah kita crafting. Jadi intinya maksudnya apa? Dia butuh generator yang ini untuk aktif di sekitarnya ya. Aku lupa jaraknya berapa blok, cuman harusnya jarak segini cukup kali ya, 3 blok gitu. Ya aku lupa berapa jaraknya, cuman harusnya jarak segini cukup kali ya. Nah ini mungkin kalian bingung nih cara aktifin setiap generator ini gimana? Ini macam-macam banget ya. Kalian tinggal klik kalian tinggal klik U atau klik kanan aja, kalian udah bisa ngeliatin apa aja sih yang dibutuhkan untuk mengaktifkan generatornya ya, dan mengaktifkan energi tentu saja. Jadi ya ini culinary jelas untuk kanan, disenchanting dia butuh enchanting book ya, lumayan. Kemudian ini Endor ya pasti butuh Enderpearl. Flow chip butuh ya TNT atau enggak gunpowder. Roti ya macam-macam gitu ya. Dan semuanya tapi ada beberapa generator yang dia berbahaya ya. Maksudnya kalau misalkan kita aktifkan dia bakal ngasih kita efek-efek tertentu. Nanti kalian bakal lihat. Contohnya yang ku ingat ya, ini karena agak semua generatornya pernah aku pakai juga. Jadi yang ku ingat ada 2 ini yang ngasih ini deng 1 2 3 yang ada efeknya. Aku nggak tahu apakah yang lain ada. Yang sering kupakai kan ini 3 ya. Ini 3 cukup sering kupakai. Dan aku ingat 3 ini ada efeknya ya. Sebenarnya kita ada punya namanya Draconic Armor, semua damage bakal di negate atau dimatikan. Tapi ya ini bakal agak boros energi sih, cuman harusnya nggak masalah. Aku bakalan naruh mereka ini di belakang mungkin ya. Tapi caranya nggak yang sampai efek ngehancurin blok kok. Seharusnya ya. Jadi bakal ku taruh sini. Yang berbahaya-bahaya ku taruh di belakang ya, agak belakang. Sementara yang nggak terlalu bahaya ku taruh di sini kali ya. Dan untuk melakukan ini aku mungkin bakalan pakai porter ya. Mirip dengan yang ku taruh di generator ini. Porter ini dimana dia bisa narik item. Contohnya ini Yellorium Ingot dari sistem ke dalam sana ya. Jadi dengan generator ini kita bisa ya ngambil item dari sistem itu gitu ya. Butuh ini ya. Ini enggak terlalu lagi jadi aku ganti aja. Karena crafter ini kayaknya cuman kapasitasnya cuma segini doang. Jadi kalau mau pakai ulang harus ganti-ganti atau enggak bikin mesin baru gitu. Plus crafter baru tentu saja. Kita butuh 10 mungkin. Aku nggak tahu apakah cukup. Kalau misalkan kurang aku bikin lagi lah ya. Oke, dan sisanya bakal aku taruh di agak depannya ya. Ini kalian bisa langsung lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan agar generatornya hidup. Ini mungkin nggak akan ku pakai benar-benar semuanya. Mungkin aku cuman hidupin dia ya sekitar mungkin di 1 menit mungkin ku hidupin rainbow generatornya. Jadi karena memang susah sih ya, ada beberapa resource yang nggak kita punya ya. Jadi kalau misalkan disuruh maintain dia untuk hidup terus menerus tuh bakal agak merepotkan. Kita butuh produksi massal resource yang macam-macam ya jumlahnya, yang macam-macam ya. Karena kan generator juga macam-macam, jadi bahannya juga macam-macam dan males banget tentu saja buat ngatur semua resource-nya buat masuk. Ini harusnya sudah jadi semua porternya. Ini dia porter dan juga ini cable. Oke. Ini dia. Kita ini kabelnya ada di atas ya, jadi tinggal kita tarik aja dari sini. 1 2 ya.
nanti porter taruh sini. Ada berapa yang nggak bakal pakai porter mungkin karena bisa aja langsung ku aktifkan aja karena resource-nya nggak banyak gitu. Contohnya kayak enchanting sama potion mungkin ya. Potion itu kan nggak mungkin ku taruh sistem kali ya. Oke. Mungkin bakal ku atur dulu gimana apanya biar kalian nggak usah ngeliat prosesnya gimana. Oke, sekian persiapannya ya. Rupanya cukup panjang untuk mempersiapkan ini semua ya, karena aku harus mikir juga gimana caranya ini inputnya, terus juga ya resource-resource yang dibutuhkan. Nih inventory-ku penuh banget di sini. Tapi ya kira-kira segini aja. Ada berapa kalian lihat kan ada berapa yang ku kasih porter dan ku kasih call item yang yang diperlukan ya istilahnya ya. Yang aku taruh di sini. Ini juga, tapi ada berapa yang masih belum ku set sih. Misalnya yang ini belum ku set. Ini udah, ini udah, ini belum. Oke, maaf. Ini belum ya. Bentar ya. Oke, kira-kira persiapannya gini dulu sih ya. Ini cukup lama juga untuk ngatur semuanya. Apa aja yang perlu diimport, nih mau import dari mana dan sebagainya. Ya, jadi kalian udah lihat ada berapa yang ku kasih porter. Contohnya ini. Ini trio macan ini dia butuh call masing-masing. Jadi semuanya sama sih. Kayak port ya. Jadi nggak terlalu masalah. Tapi misalnya ini butuh ender pearl ya. Tapi ada berapa yang belum ku set juga. Karena keterbatasan sumber daya ya. Jadi aku nggak mau set sekarang karena nanti snowballnya bakal habis ya. Karena ya mungkin aku nggak bakal maintain dia sampai berapa lama sih. 1 menit aja mungkin cukup. Karena aku nyadar juga karena ada beberapa resource yang saya nggak bisa lama-lama. Salah satunya misalnya potion ya. Potion paling lama aja itu kalau salah 8 detik ya atau 16 detik gitu. Coba ya. Nih 16 detik paling lama. Dan aku udah bikin 32 deh yang bisa. Atau mana ya? Nih misalnya 32 detik. Jadi atau sama juga dengan yang ini es-esan juga. Karena aku nggak punya produksi massal untuk yang proti generator. Jadi masa ya aku cuma bisa nahan dia sampai ya berapa menit doang mungkin. Kita lihat aja, mungkin semenit cukup ya. Misal ini juga ada lava generator untuk karena ada 2 yang butuh lava, ini 2. Kemudian apa lagi? Ini enderpearl. Ini nanti dikasih makanan ya, culinary, disenchantment ini untuk enchanting ya. Jadi berapa listnya udah ada. Tadi aku kasih ada coal, ada enderpearl yang sudah aku kasih, sama nih redstone ya. Ini butuh redstone. Jadi bertiga sudah aku kasih ya. Tinggal yang lain-lainnya nih ya. Ada banyak yang lumayan yang belum aku kasih. Aku bakalan ngasih ini 2 perlu disetting. Ini tinggal aku masukin langsung. Dan juga nih beberapa ada aku setting berapa enggak ya. Maksudnya setting di sini setting porternya ya. Jadi ini 2 mungkin ya kayak yang ku port. Yang lain ini nggak perlu kayak port, ku biarin aja tetap ada di sana. Run terus mungkin 16 cukup kali ya. Ini aku nggak tahu apaan. Ini tiba-tiba aja ketika aku crafting essence ya. Karena berapa essence ada numpuk gitu. Itu malah dapat ini aku. Oke. Ini aku atau buat apa ya? Gak akan kita pakai juga sih. Dari mod open computer. Aku juga kurang tahu. Jadi, ada satu lagi ini butuh ini juga nih, report juga nih. Oke. Ini kalau kayak gini seharusnya sudah cukup berjalan. Mudah-mudahan sih berjalan lancar ya. Ini bentar ya. Ini setelah aku lihat juga ada berapa ya ada beberapa ya generator ini nggak bisa kalau misalkan energinya penuh. Makanya sini aku taruh ada ada bank di bawah ya. Mungkin ini bank bakalan ku taruh plug dan sambungin ke bank utama kita ya. Tapi untuk sementara kita ini dulu ya. Nanti bakal ku kasih banknya karena banknya masih cuma segini. Segini. Bakal ku kasih ke semua generatornya biar pada jalan ya. Oke, dan kita bakalan perlu untuk main cepet supaya ini ya, supaya supaya
nggak terlalu boros energi, tapi waktunya bisa cukup lama juga. Jadi berapa sudah aku ini, misalnya kulineri aku putuskan dulu pakai golden carrot karena cukup lama 1 menit. Kemudian untuk potion, oh ya, potionnya ada di sini. Jadi potionnya sudah aku bikin ya. Aku bikin lingering potion of invisibility ya. Cara craftingnya ya sebenarnya ada GI-nya atau sebenarnya ini kan ada di vanilla ya. Jadi kalian pakai resep vanilla aja udah bisa. Ini belum ku ambil ya karena inventoryku bakal penuh ya. Terus juga mungkin bakal langsung aja kali ya, aku langsung taruh semua banknya. Kita coba ya. Aduh, bukan. Aduh, ini bentar ya, aku taruh dulu banknya. Nih sini, ini semuanya aku sambungin aja. Ya. Oke, sudah semua. Kalau kayak gini semuanya tinggal ku setting aja. Mulai dari yang sini, jangan deh yang ini dulu. Yang agak lama-lama misalnya. Ini ada berapa yang punya efek ya, jadi harus hati-hati juga. Ini, aku lupa ambil milk, jeng, bentar ya. Aku butuh milk atau susu. Aduh, ini malah ke ini lagi. Ambil lagi. Aku nggak punya waktu buat ngeladenin ini, Pak. Ayo. Berapa sudah 345, ini dia. Sama, bentar. Ini chicken manure-nya masih ada. Apa lagi? Oke. Yang agak lama-lama dulu kali ya. Jangan yang cepet-cepet dulu. Ini cukup lama kok, jadi nggak masalah. Ini juga cukup lama. Oke, ini ini Neretar. Ya, dia bakal ngasih kita wither effect ya. Ini harusnya bisa ya. Ya. Jadi ini ada yang namanya crafting upgrade, yang intinya dia bisa untuk crafting. Waduh, ya itu untuk apanya? Bukan ini deng, ini ya. Nah, kemudian ada efek wither ya. Aku dapat efek wither kalau kita hati-hati aja. Ini aku kasih milk satu lagi dan ini mudah-mudahan ini belum ku kasih ya. Ini perlu dirt aja meskipun ini dan potion belum ku ambil ya banyak. Yuk. Ini jangan sampai ke ambil ya. Ini udah aku taruh chest di sini buat mobnya malah spawn coba. Sama Proxy ya, Proxy belum main. Seharusnya udah apa Proxy masih mandek. Kayaknya masih kurang banget sih kayaknya itu. Sekarang nggak punya banyaknya lagi. Nggak punya banyak nobo lagi. Oke. Generatornya ada macam-macam ya ini ya. Aduh, malah slide-nya yang jadi ini. Mandet. Oke. Enggak ini ya. Ini ya, mulai nyala. Dan dia ngasilin sekitar 500.000 petik. Oke, lumayan. Jadi 500.000 ya. Sementara sisanya itu dari generatornya ya. Kita bisa ngeliat berapa, enggak 500.000 deng dia. Kayaknya mungkin gara-gara limit ya, jadi dia nggak bisa full ya. Ini bener-bener close banget ya. Padahal ini bukan chaos fight ya. Oke. Tadi kalian sempat lihat kan apa hasilnya ya. Kayaknya gara-gara banknya masih limited ya, jadi dia nggak benar-benar ini full power. Tapi harusnya dia kayak gitu. Tadi kalian sempat lihat dia nggak nyala. Perlu perbanyak ini ya, protein dan terkonsen mau ini sama ini juga repotin juga ini. Jadi tinggal kita sudah selesai aja ya kalau gitu. Ini aku simpan dulu.
nih simpan aja nih. Ini kabel kucingku. Ya, dan kalian bakal ngeliat dengar ledakan-ledakan dari dia. Oke. Dikit bingung ya, kalian tinggal ini aja ya. Balik aja dari video ini. Supaya kalian ngerti. Jadi intinya setiap generator itu punya fuelnya masing-masing atau bahan-bahannya masing-masing ya. Dan selama semua generatornya nyala ya, karena di bawah itu ada bank supaya generatornya tetap terus nyala meskipun jadi dia nggak menuhin inventory power sendiri. Dan ketika semuanya udah nyala, turbo generatornya bakal aktif dan dia bakal ngasih energi yang lumayan besar ya. Aku nggak tahu berapa besar energi yang dihasilkan, tapi akan sampai 1 billion kayaknya enggak deh. Kayaknya masih kalau bilang lemah sih enggak, cuman oke lah energinya, tapi nggak besar-besar banget juga. Oke, kita mungkin bisa tentang. Tapi kalau mau benar-benar sustain atau sampai terus nyalain dan merepotkan banget ya. Karena memang ada banyak banget yang kayaknya nggak bisa, yang butuh resource banyak banget untuk bisa maintain sampai selama itu. Misalnya ini kompor butuh berapa saat itu cuman buat bertahan sampai berapa jam. Oke lah kalau gitu, ini bakal agak meledak ya kalian. Atau aku agak mikir aja kali ya. Oke. Jadi ya seperti yang kalian lihat seperti yang kita bahas di awal episode ini, bahwa ini adalah terakhir dari modpack kita ya, modpack Sky Factory 3. Jadi sayangnya ada beberapa quest yang aku putuskan untuk nggak lakuin karena butuh waktu yang lama atau ya tidak terlalu berimpact banyak sih ya, cuman buat seru-seruan aja sih ya, meskipun kalau sama aku kurang seru sih. Jadi ya gini aja episode untuk kali ini. Dan di akhir episode ini mari kita flashback dulu mengenai perjalanan kita di Sky Factory 3 ini. Kita mulai dari satu mod yang akan menjadi titik awal dari perjalanan kita, yaitu mod at Nihilo yang ada di shift ini, salah satunya yang akhirnya bisa membawa kita ke berbagai macam hal yang ada di sini. Misalnya ada mod teknologi seperti immersive engineering, kemudian ada environmental test, ada reaktor yang gede banget belakang nih. Kemudian ada penyimpanan kita, inventory kita. Kemudian kita masuk ke mod teknologi, mungkin bisa dibilang mod teknologi dan magic ya, kombinasi. Karena kalau dibilang sih, kalau dibilang tech juga kurang, tapi kalau dibilang magic juga iya gitu. Yaitu Draconic Evolution, mod tingkat akhir kita. Dan tak lupa juga kita menyinggung ke mod magic ya, ciri-cirian ya. Ada mod Botania sama namanya Blonde atau sama Blonde Magic. Dan kita diingatkan dengan mod yang bisa ngasih kita resource yang lebih banyak. Contohnya kayak ada mod Chicken, Hatchery, dan juga Mythical Agriculture ya. Dan juga kita ada punya melakukan berbagai macam hal yang ada di sini. Dan teknologi yang terakhir yang kita bahas adalah ini ya, Arab 2 Dimension, dimana kita bisa bikin dimensi kita sendiri dengan blok apapun yang bisa kita mungkin nggak semua ya, tapi kira-kira ada yang ada di list, kita bisa bikin dimensi dengan blok tersebut. Jadi sini aja perjalanan dari Sky Factory kita ya. Ini mungkin ada kemungkinan bahwa mod ini bisa dimainkan di episode ke depan untuk nostalgia lah, mungkin untuk beberapa tahun ke depan kali ya. Dan tentu saja kita akan lanjut ke modpack yang selanjutnya. Jadi apa sih modpack yang akan kita mainkan di episode yang selanjutnya ya, di video yang berikutnya sebenarnya, bukan episode ya. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang
menonton channel ini ya. Ini channel yang masih baru banget emang, dan penontonnya juga sedikit karena ini sebenarnya juga video kan aku pakai sistem video tabungan ya. Jadi episode ini nggak tahu apa bakal rilis kapan, dan mungkin sekarang ini aku lagi rilis yang episode yang di bawah 20 lah kira-kira. Intinya belum sampai akhir episode yang belum kuliris ya atau ku publish. Jadi apa sih jadi awalnya aku pengen minta saran kalian sih untuk modpack apa yang bakal ku bahas, ku lanjutkan. Tapi ya karena penontonnya masih dikit dan mungkin ya yang komen juga nggak banyak, jadi ya berarti aku yang memutuskan sendiri ya modpack yang akan ku bahas nextnya. Apakah Sky Factory 4? Sayangnya aku nggak akan bilang yes karena mod Sky Factory 4 kalau kalian nonton pernah ngelihat modpack itu, harusnya kalian tahu ya karena mod itu sudah cukup lama ya. Karena mod yang ada di sana, mod-modnya itu banyak yang unik-unik ya, yang sayangnya juga jarang nanti bakal kita lihat di modpack mayoritas ya. Mungkin yang akan kubahas di episode selanjutnya, video-video yang selanjutnya ya. Jadi apa sih modpack yang akan kubahas? Mungkin bukan kubahas ya, ku mainkan. Ya mungkin mod yang kira-kira sama dengan ini sama ringannya ya, dan mungkin bakal agak cepat juga karena pengen masuk ke mod yang lebih advance ya bagi kalian. Tapi sebenarnya ada satu mod yang pengen ku bahas, dan mod itu kebetulan ada di modpack yang akan kita mainkan di video selanjutnya. Jadi apa sih sebenarnya yang ku maksud ya? Karena itu mod cukup penting ya, yang salah satu mod favoritku juga jujur aja. Jadi mari kita lihat nanti di modpack yang selanjutnya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menonton series dari Sky Factory 3 dari awal hingga akhir. Dan mungkin sekian dulu untuk penutupan dari modpack Sky Factory 3 ini. Ya, kita akan bertemu lagi di modpack yang selanjutnya. Mari kita lihat modpack yang akan kita mainkan di video selanjutnya. Dadah semuanya.